Jumpa lagi di Wibu TV. Ya, laptop yang di samping saya nih, sebuah laptop gaming atau laptop high performance. Dan ini bukanlah Lenovo Legion, walaupun sangat mirip. Ini adalah Lenovo IdeaPad Gaming 3i terbaru yang keluar di pertengahan tahun 2022 yang lengkap dengan prosesor Intel generasi ke-12 di sini. Nah, kali ini Lenovo bener-bener rasanya sih salah kasih nama nih ya, karena nggak cuma fitur dan spesifikasinya yang mirip dengan Legion, tapi penampilannya luar biasa mirip. Oke, Lenovo IdeaPad Gaming 3i yang satu ini penampilannya udah beda banget dari pendahulunya. 11-12 banget lah sama Legion series ya. Tentunya nggak cuma penampilan baru aja yang jadi nilai jual laptop gaming kelas terjangkau dari Lenovo yang satu ini. Teknologi terbaru dalamnya juga nggak kalah menarik di sini. Untuk prosesor dia sudah pakai Intel Core generasi ke-12 H series yang dikenal punya jumlah core yang melimpah. Tidak seperti seri sebelumnya yang pakai prosesor quad core. Ya, bukan, ini beda. Jumlah core prosesor yang melimpah tentunya membuat laptop ini cocok untuk dipakai kalangan gamer maupun content creator. Terlebih lagi layarnya IPS 165Hz 100% sRGB tetap dipertahankan di sini, dan ada konektor Thunderbolt 4 untuk ekspansi grafis dengan eksternal GPU. Oke, kita mulai aja langsung bahasannya ya. Untuk prosesor dia pakai Intel Core i7 yang unik 12650H. Codename-nya tetap Alder Lake di sini. Pabrikasi Intel 7, base powernya tentunya 45 watt, 10 core, 16 thread, ada 6 performance core atau P-core dan ada 4 efficient core atau E-core di sini. Lalu dia punya Intel Smart Cache 24 MB. Integrated Graphics dipakai Intel UHD Graphics dengan 64 execution unit. Ini menarik ya, karena Intel UHD Graphics yang sebelumnya itu cuma 32 execution unit, yang sekarang sudah 2 kali lipat lebih banyak. Untuk memori atau RAM-nya yang terpasang adalah 8 GB DDR4 3200 MHz single channel. Tapi tenang, tentunya ada 2 slot SODIMM, jadi dengan mudah bisa di-upgrade, dan saran kami sih memang untuk laptop performance seperti ini langsung upgrade aja. Dan penggunaan DDR4 di sini membuat laptop ini mudah untuk di-upgrade dan jelas lebih murah untuk di-upgrade ketimbang yang pakai DDR5. Dukungan untuk RAM baik itu DDR5 maupun DDR4 itu memang jadi kelebihan unik yang dimiliki oleh prosesor Intel Core generasi ke-12. Tapi kalian nggak bisa masang DDR5 di sini karena dudukannya memang spesial untuk DDR4. Untuk storage dia menggunakan 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4 dengan ukuran 2242. Jadi bukan yang panjang seperti biasa, yang panjang itu 2280. Disediakan juga slot M.2 kedua, yang ini bisa untuk SSD M.2 2280. Jadi bisa menambah kapasitas storage tanpa harus gangguin SSD utamanya. Nah, untuk discrete graphics-nya dia pakai Nvidia GeForce RTX 3050 Ti laptop GPU dengan 4 GB GDDR6. Nilai TGP maksimal di sini adalah 85 watt. 5 watt lebih tinggi daripada nilai yang ditetapkan oleh Nvidia. Tentunya fitur resizable bar sudah aktif ya di laptop ini. Nah, untuk wireless connectivity dia menggunakan modul Realtek Wi-Fi 6 yang mendukung Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5. Untuk baterai kapasitasnya adalah 45 watt hour. Sementara OS-nya tentunya Windows 11 dan udah bawaan ya, nggak perlu diinstal tambah lagi. Nah, untuk body, form factor-nya tentunya clamshell. Seperti biasanya, klasik. Materialnya adalah polikarbonat. Pilihan warnanya ada Glacier White, ini yang kami uji, yang putih ini, dan ada Onyx Grey. Nah, untuk desain seperti yang kami sebutkan di awal, penampilan IdeaPad Gaming 3i baru ini sangat mirip dengan seri Legion ya. Nyaris keseluruhan lekukan body di laptop ini seperti diturunkan langsung aja dari seri Legion-nya. Bahkan penempatan engsel layar juga mengikuti seri Legion. Jadi lubang exhaust tidak terhalang engsel layar seperti sebelumnya. Walau begitu, beberapa elemen dari seri sebelumnya itu juga masih dipertahankan di sini, seperti desain punggung layar yang polos dengan badge Lenovo di sisi pinggirnya. Lekukan pinggir pada bingkai atas dan sisi bawah palm press juga masih menggunakan elemen bentuk dari sebelumnya. Secara keseluruhan, Lenovo IdeaPad Gaming 3 ini penampilan nggak kalah keren dengan seri Legion, tapi tetap dengan profil yang sederhana. Jadi cocok untuk dipakai kantoran,
Bisa ya. Bobotnya laptopnya aja di 2,33 kg dengan charger 449 gram. Ini adalah charger 170 watt ya. Total bobotnya kalau dibawa adalah di kisaran 2,78 kg. Untuk display, layarnya ukurannya 15,6 inci, resolusinya tentunya Full HD, refresh rate 165 Hz dan ini adalah panel IPS. Menurut Lenovo, tingkat kecerahannya ada di 300 nits dengan color gamut 100% sRGB. Sementara berdasarkan pengukuran kami, ternyata tingkat kecerahannya maksimal di 342 nits di dalam ruangan. Ini jauh lebih tinggi daripada yang dijanjikan ya. Jadi ya, emang terang layarnya. Gamut coveragenya ada di kisaran 99% sRGB dan volumenya ada di 104,7% sRGB. Jadi layar laptop ini nggak cuma cocok untuk gaming tapi juga untuk para content creator tentunya. Layar laptop ini punya permukaan non-glare, jadi lebih nyaman dipakai ya karena nggak banyak pantulan-pantulan yang mengganggu nih. Bingkai layar juga sudah menggunakan desain yang tipis di sisi kanan dan kirinya. Bingkai atas masih sedikit tebal karena ada kamera 720p 30 fps. Untuk keamanan, kamera dilengkapi dengan privacy shutter yang merupakan penutup fisik ya supaya nggak mudah diintip ya. Jadi jangan takut kalau misalnya kalian ragu-ragu mungkin nanti akan dihack jadi keintip, matiin aja kamera ya, tutup, aman di sini. Pada bingkai atas juga ada semacam notch atau tonjolan kecil yang memudahkan pengguna saat membuka layar. Ini kayaknya klasik terdapat di beberapa laptop Lenovo akhir-akhir ini. Untuk audio, laptop ini dilengkapi dengan 2 speaker pada sisi samping bodi dengan arah keluaran suara ke alas laptop. Disediakan software Nahimic untuk mengatur profil suara dan mengaktifkan fitur sound tracker. Suara yang dihasilkan memang terasa kurang menggelegar di telinga kami untuk hitungan sebuah laptop gaming. Akan tetapi kualitasnya udah lumayan oke nih dan rapi nih untuk main game atau aktivitas lainnya udah cukup oke. Nah, untuk konektor, di kiri ada satu USB 3.2 Gen 1 5Gbps, ada satu 3,5 mm audio combo jack. Lalu di kanan ada satu USB 3.2 Gen 1 5Gbps. Nah, di belakang sekarang ada konektor belakang nih. Mirip banget kan sama Legion kan? Ada satu HDMI, ada satu Gigabit Ethernet, ada satu Thunderbolt 4 yang sudah support USB 4, power delivery, dan display output dengan protokol DisplayPort. Lalu ada satu DC-in tentunya untuk ngecharge laptop ini ya. Nah untuk keyboard, laptop ini menggunakan Lenovo Gaming Keyboard dengan desain dan tata letak tombol khas seri IdeaPad Gaming dengan warna tombol Moon White yang senada dengan bodinya. Tentunya untuk yang satu ini ya, yang putih ini ya. Menariknya, ukuran tombol panah tidak dikecilkan di sini, tetap sama besar dengan tombol-tombol lainnya. Tingkat travel distance tombol-tombolnya ada di 1,3 mm dan tentunya dia juga sudah support 100% N-key rollover. Wah, gaming banget ini ya. Nah, untuk lampu backlit warnanya unik yaitu ice blue dengan 2 tingkat kecerahan yang diatur dengan menekan tombol function plus spacebar, khas Lenovo banget. Tapi kalau kalian sukanya dengan backlit RGB, adanya itu di varian Onyx Grey. Untuk touchpad, di sini ukurannya adalah 12 x 7,5 cm dengan posisi sejajar dengan tombol spacebar. Sangat menyenangkan karena yang seperti ini membuat kita mengetik jadi aman karena telapak tangan kita nggak mudah masuk ke area touchpad. Untuk cooling system, sistem pendingin di sini itu dilengkapi dengan 3 buah heat pipe dan 2 buah kipas. Uniknya, sebagian heat pipe dan heatsink ini dicat dengan warna biru muda. Jadinya kok senada dengan warna backlit ya. Unik di sini. Sementara untuk hubungan udara panas ada 4 titik ventilasi, 1 ke kanan, 1 ke kiri, dan 2 ke arah belakang. Oke, kita sekarang masuk ke pengujian performa. Di sini ada 3 profil performa yang dapat dipilih di software Lenovo Vantage, yaitu Performance Mode, Balance Mode, dan Quiet Mode. Menariknya, disediakan juga opsi untuk mengoverclock discrete GPU secara manual kalau performa bawaan rasanya masih kurang kenceng. Nah, kita langsung masuk ke Cinebench R15, kita looping 20 kali untuk cek performa dan kestabilan performance-nya. Pada mode balance, skor tertinggi yang dicapai itu sekitar 2190 poin. Lalu kalau kita ubah ke mode performance, skor yang dihasilkan adalah 2360 poin. Nah, untuk skor yang bisa dipertahankan itu berkisar 1920 sampai 2000 poin di mode balance dan sekitar 2100 sampai 2120 poin di mode performance. Oke, untuk suhu kerjanya di mode balance, suhu rata-rata prosesor ada di kisaran 70 sampai 74 derajat Celcius dengan spike di awal setiap kali run sekitar 83 derajat Celcius. Kalau di mode performance, suhu rata-rata prosesor ada di kisaran 80 sampai 84 derajat Celcius dengan spike di awal setiap run. Biasa colongan performance itu di kisaran 95 derajat Celcius. Nah, seperti biasa kita akan ngetes e-core-nya juga ya. Kita hanya tes e-core-nya saja karena akan ada kondisi di mana kita hanya pakai e-core-nya aja ya. Nah, untuk e-core-nya 4 buah e-core di prosesor ini ternyata mampu mencapai skor 850 sampai 900 poin.
Gila, ini e-core-nya aja udah mirip dengan Core i5 10300H. Hanya e-core-nya aja di sini ya. Oke, kita lanjut ke pengujian aplikasi yang sesungguhnya. Kita mulai dari Blender 3.01 di sini, BMW 27 Scene. CPU rendering selesai dalam waktu 2 menit 53 detik. Nah, kalau pakai akselerasi CUDA di RTX 3050 Ti-nya saja, ini berubah jadi 39 detik. Sementara kalau kita padukan dengan eksternal GPU yang pakai RTX 3070 Fe kita, jadinya totalnya cuma 14 detik aja udah selesai. Terlihat di sini ya bahwa laptop dengan Thunderbolt memang menguntungkan untuk animator atau desainer 3D karena bisa ditambahin discrete GPU tambahan, membuat renderingnya jadi cepat banget. Oke, sekarang kita bicara soal suhu kerjanya. Pada saat kita lakukan GPU rendering dengan akselerasi CUDA pakai RTX 3050 Ti aja ya. Di mode performance, suhu prosesor tercatat tidak lebih dari 70 derajat Celcius. Sementara suhu tertinggi dari discrete GPU-nya itu hanya 63 derajat Celcius saja. Oke, sekarang kita lanjut ke Premiere Pro CC 2022, ngedit video ya. 4K 60 videonya panjangnya 2 menit 7 detik. Software only, single channel bawaannya ya 1x8 GB itu selesai dalam waktu 15 menit 49 detik. Nggak asik. Jadi kita buat jadi dual channel seperti seharusnya ya. 2x8 GB atau total 16 GB itu selesai dalam waktu 8 menit. Nah, ini mendingan di sini ya. Nah, kalau kita pakai akselerasi CUDA, single channel hanya 8 GB skipping aja selesai dalam waktu 2 menit 18 detik. Sementara untuk dual channel selesai dalam waktu 2 menit 11 detik. Nah, kalau kita pakai video Full HD 60 fps di sini masih video yang sama. Single channel 8 GB itu 2 menit 25 detik, sementara dual channel 16 GB itu 1 menit 40 detik. Lalu kalau kita pakai CUDA, single channel 8 GB 42 detik, sementara dual channel 2x8 GB itu selesai dalam waktu 37 detik. Iya, jadi kalau memang kalian mau pakai ini sebagai content creator, ya pastikan aja dia pakai 16 GB dual channel, jauh lebih kencang. Nah, untuk suhu kerjanya saat kita lakukan 4K video export dengan akselerasi CUDA, di mode performance prosesornya hanya bisa mencapai 66 derajat Celcius saja, adem ya. Sementara discrete GPU-nya ada di kisaran 62 sampai 63 derajat Celcius. Oke, sekarang kita beralih ke DaVinci Resolve, software video editing yang gratis. Oh, ya ini versi gratisnya yang kita pakai ya. Untuk 4K 60 rendering dengan single channel itu butuh waktu 5 menit 48 detik. Sementara dengan dual channel butuh 4 menit 2 detik saja. Untuk Full HD 60 fps, untuk single channel 8 GB selesai dalam waktu 1 menit 37 detik. Sementara untuk dual channel selesai dalam waktu 1 menit 8 detik. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat kita 4K video exporting seperti biasa, memang yang satu ini softwarenya emang agak kejam terhadap prosesor ya. Di mode performance suhu prosesor ternyata bisa bertahan di atas 90 derajat Celcius selama pengujian berlangsung. Sementara suhu tertinggi discrete GPU ada di kisaran 64 sampai 65 derajat Celcius. Jadi, kalau kalian pakai yang versi gratis, saran kami gunakan mode balance aja di sini pada saat ekspor ya. Karena walaupun sempat naik ke 90 derajat Celcius, kalau pakai mode balance, itu suhu prosesornya itu dengan cepat akan turun sampai di kisaran 63 sampai 67 derajat Celcius. Jauh lebih aman. Atau ya kalian bisa milih untuk pakai versi berbayarnya yang akselerasinya akan lebih merata antara prosesor dan GPU. Nah, sekarang kita masuk ke gaming. Nah, gimana? Ini laptop gaming harus dites gaming dan hasilnya adalah seperti ini.
Oke, untuk Assassin's Creed Valhalla kita mainkan selama 30 menit, suhunya itu di mode performance, prosesor dan diskret GPU-nya bisa dijaga di bawah 70 derajat Celcius. Sementara untuk suhu permukaan bodi selama main 30 menit game yang satu ini, untuk area keyboard suhu tertinggi itu kami temukan di sekitar huruf L ya, dengan suhu sekitar 39 derajat Celcius. Sementara suhu tombol WASD terjaga di bawah 35 derajat Celcius. Untuk area bodi dengan suhu paling panas itu ada di sebelah atas keyboard dengan suhu mencapai 45 derajat Celcius. Sementara untuk palm rest itu aman di bawah 35 derajat Celcius. Nah, sekarang kita beralih ke storage test. Dengan Crystal Disk Mark kita lihat bahwa SSD-nya kecepatan bacanya di 3148 Mbps. Sementara kecepatan tulisnya ada di 1761 Mbps. Nah, untuk laptop gaming udah tergolong kenceng untuk kemampuan bacanya, tapi mungkin karena ini pakai SSD yang tipe pendek, jadi kemampuan tulisnya memang tidak sampai 2000-an sampai 3000-an Mbps. Oke, kita beralih ke pengujian baterainya. Kita pakai mode balance dengan brightness 50% dan volume 25%. 1080p local video playback, baterainya habis dalam waktu 6 jam 19 menit memutar video. Cukup oke untuk laptop sekencang ini ya. Nah, untuk charging dengan rapid chargingnya di on kan 30 menit langsung terisi apa? 50%? Enggak, 94%. Bentar. 30 menit 94%. Ini laptop apa HP ini sebetulnya? Untuk mencapai 100% hanya butuh waktu 38 menit. Iya, ini udah kami uji beberapa kali. Keterlaluan kencengnya untuk ngecharge ini luar biasa banget ya. Ya oke, itu kalau rapid charge-nya dihidupkan ya. Nah, untuk harga dia ada di 18.699.000 untuk yang versi Core i7 ini ya. Untuk bonus pembelian ada Lenovo IdeaPad Gaming M100 RGB mouse, lalu ada Lenovo IdeaPad Gaming Backpack juga di situ ya, ada ranselnya. Lalu ada Microsoft Office Home and Student 2021 yang langsung nempel ke laptop dan itu akan hidup terus, tidak perlu berlangganan di situ. Laptop ini juga dimiliki dengan garansi Premium Care sekaligus Accidental Damage Protection selama 2 tahun. ADP ini menawarkan proteksi terhadap kelalaian pengguna di luar garansi utama. Seperti misalnya ketumpahan cairan, jatuh dari meja, retak di panel LCD, keyboardnya mati, korsleting listrik, jatuh nggak sengaja lah. Itu pokoknya semua yang tidak sengaja itu ditanggung 100% selama 2 tahun penuh dan bisa diklaim berulang kali selama bukan part yang sama. Tapi part yang sama itu bisa diklaim 2 kali maksimal. Masih lumayan ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan. Kami merasakan bahwa harganya agak tinggi mengingat dia pakai RTX 3050 Ti dan RAM-nya 8 GB ya. Kemudian kalau bicara soal RAM-nya, RAM bawaannya ini masih 8 GB single channel. Jadi sangat disarankan sekali untuk upgrade ekstra 8 GB lagi, membuat dia jadi 16 GB dual channel. Dan harusnya nggak terlalu mahal ya karena RAM-nya masih pakai DDR4 di sini. Dan untuk warna yang satu ini, Glacier White, ini mungkin bukan untuk semua orang. Walaupun sebetulnya keren sih yang satu ini ya. Oke, dari poin menariknya, penampilannya keren. Ya, seperti Legion jadinya ya. Lalu dari sisi sebaliknya, justru warna putihnya. Kalau menurut kami ini salah satu kelebihan ya, karena ya putihnya keren ini sebetulnya, unik banget. Kemudian sudah pakai Intel Core generasi ke-12 yang punya 10 core prosesor. Kencang buat gaming dan content creation juga. Gamingnya lancar di Full HD baik untuk game AAA maupun game kompetitif. Masih pakai RAM DDR4 jadi mudah dan murah untuk upgrade-nya. Bisa pakai 2 SSD M.2, jadi masih bisa nambah lagi di sini. Layarnya IPS, 165Hz, 100% sRGB. Ya lagi-lagi cocok untuk gamer dan content creator. Pengisian baterainya ini super cepat di sini ya. Lalu dia pakai gaming grade keyboard dengan backlit yang unik juga di sini. Konektornya melimpah bahkan sampai ada Thunderbolt 4 di sini. Wi-Fi 6 udah ada, Bluetooth versi 5 juga udah ada dan bonus-bonusnya juga menarik ya, banyak bonusnya. Lalu garansinya Premium Care dan ADP selama 2 tahun penuh. Ya, pada akhirnya Lenovo sukses ya mengejutkan kami dengan laptop IdeaPad Gaming 3i terbaru mereka ini. Nggak cuma performanya yang naik berkat prosesor Intel Core generasi ke-12 yang baru ini, tapi penampilannya juga lebih seperti Legion ya. Berasa kayak Legion banget. Apalagi sekarang ada Thunderbolt 4, jadi performa grafisnya tuh bisa di-upgrade pakai external GPU. Jadi buat kalian yang sedang mencari laptop gaming kelas mainstream dari Lenovo yang harganya lebih terjangkau daripada Legion dan fiturnya tetap lengkap baik buat gaming maupun content creation, Lenovo IdeaPad Gaming 3i yang terbaru ini bisa jadi pilihan yang cukup menarik. Saya Didi Irfan,
Jakarta TV TV.